Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 331. Tiba-tiba, opini publik gempar. Sebelum mendengar latar belakang Zhang Chunkin, para tamu ini sudah siap untuk bergerak. Terlebih lagi, wajah semua orang tidak senang, dan ada perasaan ditipu. Jika mereka diberitahu bahwa Zhang Chunkin pernah menjadi resepsionis, dan ada insiden kekerasan dan cedera yang tidak diungkapkan, saya khawatir hal ini tidak hanya akan membuat wajahnya terlihat buruk, tetapi kelompok kecantikan tidak akan mampu membuka usahanya, atau bahkan Zhang Chunkin juga akan dihukum oleh hukum. Tetapi, Ye Tianzong masih belum memahami dengan baik insiden kekerasan dan luka-luka tahun itu, mungkin ada hal lain yang disembunyikan. Dia tidak bisa mengalahkan Zhang Chunkin sampai mati hanya karena ini. Lagi pula, dibandingkan dengan perbuatan jahat Sun Yuhuan, Zhang Chunkin tidak ada artinya. Tuan Sun, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui sesuatu, maka kami akan pergi ke kantor dan mempelajarinya dengan cermat nanti. Masih banyak tamu di sini, saya sudah menyelesaikan pidato saya, dan langkah selanjutnya adalah mengarahkan mereka mengunjungi konter. Saya juga berharap Anda dapat mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Ren Yurou sudah berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan diri. Meskipun dia membencinya di dalam hatinya, Ye Tianzong tidak mengatakan apa-apa, yang berarti rencananya belum terlaksana. Jadi, jelas tidak pantas untuk putus sekarang. Dan Lin Surong, yang duduk di sebelah Sun Yuhuan, tahu siapa dia. Sekarang jelas dia ada di sini untuk mempermalukan Yurou. Dia dan Ye Tianzong berada di kamp yang sama. Lagi pula, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pada pihak lain. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan merapikan segalanya dan berkata, "Ya, Tuan Sun, hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk pembukaan toko Nona Ren. Meskipun bos sebenarnya tidak muncul, saya merasa sedikit menyesal, tapi menurut saya setidaknya ada Nona Ren di sini, yang bisa dianggap sebagai penyesalan yang sempurna. Kebetulan saya juga memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan secara negatif kepada orang-orang. Mengapa saya tidak membiarkan mereka melaluinya proses dulu, lalu kita berangkat ke kantor bersama?" Tuan Lin. Lin Surong tidak menyelesaikan kata-katanya. Sun Yuhuan tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Awalnya memikirkannya, dalam hal status Lin Surong sangat dihormati. Setiap orang yang hadir akan menghormatinya. Kedua, Sun Yuhuan inilah yang mampu berkembang hingga saat ini, dan Lin Surong juga membantunya. Jangan melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha. Bagaimanapun, dia akan memberinya wajah. Tapi siapa tahu, dia terkekeh dan menyela, "Bos Lin, Anda dan wanita ini sepertinya sangat akrab. Saya melihat Anda berbicara dengannya di restoran hotpot dan di kantor sebelumnya. Anda dan dia sedangkan saya, kami punya beberapa persahabatan, aku tidak ingin melibatkanmu, jadi tolong hargai dirimu sendiri." Lin Surong tercengang. Ren Yurou juga terdiam beberapa saat. Tamu-tamu lainnya semuanya adalah orang-orang pintar dan cakap. Suasana saat ini tiba-tiba menjadi sangat aneh, namun tidak ada yang mengatakan apapun, melainkan memperhatikan dengan tenang. Itu adalah Ye Tianzong. Saya tidak panik. Hanya saja aku lebih menghargai Sun Yuhuan. Dia bahkan tidak memberikan wajah apapun pada Lin Surong, sepertinya dia bertekad hari ini mempermalukan Zhang Chunkin dan mencegah grup kecantikan dibuka dengan lancar. Singkirkan Zuer dan jangan pernah dikendalikan olehnya lagi. Tetapi, kalau hanya sekedar imbauan ini, pasti sudah lama dibicarakan. Namun, saat ini masyarakat mencoba mengarang dan memperkeruh keadaan, namun mereka tidak menunjukkannya. Hal ini sangat membingungkan masyarakat. "Bos Sun, apa maksudmu?" Lin Surong tidak yakin. Dia telah banyak membual di depan Ye Tianzong dan yang lainnya. Ketika Sun Yuhuan melihatnya, dia harus memberinya wajah. Tapi sekarang, dia secara terbuka memfitnah dirinya sendiri. Ini tidak hanya membuatnya kehilangan muka di depan Ye Tianzong, tetapi juga para tamu ini. "Maksudku sederhana. Saya khawatir Anda dan wanita muda ini adalah kenalan lama. Jadi, kalau aku mengatakannya sekarang, kamu pasti ingin membantu. Menurutku, karena kamu sudah menjalin kerjasama yang baik denganku sebelumnya, lebih baik jangan ikut campur, kalau tidak, adikmu tidak akan begitu ramah padamu." Adik laki-laki. Lin Jianrong. Kulit kepala Ye Tianzong tiba-tiba terasa mati rasa. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya mungkin lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tetapi,
Dia tetap solid. Tidak perlu terburu-buru, tapi tunggu dan lihat. Bos Sun, jadi Anda dan saudara laki-laki saya saling kenal. Ini bukan hanya sekedar kenalan, tapi juga kerjasama yang baik. Sun Yuhuan tidak menunjukkan wajah yang baik, dan berkata terus terang, sebenarnya, kami semua tahu di dalam hati bahwa kamu pernah menjadi pewaris keluarga Lin. Tapi sekarang arah angin telah berubah, saudaramu memiliki lebih banyak hak waris yang cukup, jika tidak, tidak mungkin menyerang restoran hotpot pagi ini. Dan karena aku merindukan persahabatan yang dulu, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Jika tidak, saya tidak menjamin bahwa saya akan melakukan apapun. Mendominasi. Semua orang tahu bahwa Sun Yuhuan adalah wanita yang kuat. Namun, mereka umumnya jarang marah. Sikap harimau yang tersenyum ini kini membuat Lin Surong merasa sedikit kewalahan. Tamu-tamu lain juga memandangnya dengan ekspresi aneh. Adegan itu pernah menjadi memalukan. Tuan Ye. Ye Tianzong sedang berkonsentrasi pada situasi saat ini. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Nona Gu. Seolah memegang sedotan penyelamat nyawa, Ye Tianzong tiba-tiba berbalik. Ketika saya melihat Gu, wajahnya tenang, tidak rendah hati atau sombong, dan dia bahkan memiliki senyuman jahat di bibirnya. Tak perlu dikatakan, harus ada sekuelnya. Dan, masih ada kabar baik. Bagaimana kabarmu? Namun, Ye Tianzong masih terpesona. Mendesak, karena suasana di sana mencekam dan sewaktu-waktu ada bahaya ledakan. Hanya setelah berkomunikasi dengan Nona Gu, Ye Tianzong tahu apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Tentu saja Gu tahu apa yang dipikirkan Ye Tianzong, jadi setelah menarik napas beberapa kali, dia berkata terus terang, saya memenangkan Sun yang ini. Tentu saja, tidak terjadi apa-apa dengannya, saya hanya menggambar pancake. Saat ini, Sun yang masih beristirahat di ruang tunggu toko. Oke, mari kita kembali ke bisnis. Sun yang memberitahuku bahwa berdasarkan 3 informasi yang kita miliki, dia, Sun Yuhuan, memang memiliki tindakan pencegahan. Dia telah membatalkan identifikasi orang kaya itu dengan memberinya obat, jadi kita tidak bisa didirikan. Kedua, informasi yang dikumpulkan Zuer tentang penyalahgunaan sumber daya perusahaan telah ditransfer kembali terlebih dahulu olehnya dan hanya dibekukan sementara. Oleh karena itu, dia tidak melakukan kejahatan ilegal apapun. Maksudmu Sun Yuhuan sempurna hari ini, kan? Ye Tianzong mengerutkan kening. Ekspresi wanita yang baru saja menjaganya sepertinya tidak membawa kabar buruk. Namun semakin dia mengatakan itu, semakin dalam pula pikirannya. Jika kedua poin ini tidak berhasil, maka yang ada hanya. Tidak, Tuan Ye, tolong jangan bersemangat. Saya belum selesai berbicara. Gu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, fokus terbesar kami adalah pacar Zuer. Saat ini, dia ditahan di dalam gua. Orang-orang yang dikirim oleh Zuer semuanya dipenjara oleh pihak lain. Oleh karena itu, Sun Yuhuan berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Namun, saya telah memberitahu Bin Kirui dan dia segera mengirim orang untuk menyelesaikannya. Saya memperkirakan bahwa dalam 10 menit, pacarnya akan diselamatkan. Dan saya secara khusus menggunakan helikopter dari sekte dan akan mengirimnya ke sana dalam waktu singkat. Dia tidak hanya dapat membuktikan kejahatan Sun Yuhuan, tetapi juga rencananya secara keseluruhan. Adalah didengar oleh pacarnya, jadi. Pekerjaan yang baik. Ye Tianzong sangat bersemangat. Berteriak keras, langsung menarik perhatian semua orang. Ye Tianzong, sebaliknya, tampak malu dan memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Setelah mereka dihibur, Ye Tianzong menarik Nona Gu dan berkata dengan suara rendah, dengan kata lain, pacar Zuer akan datang seperempat lagi paling lama 1 jam, jadi itu saja. Apakah ini yang Anda maksud dengan mampu membatalkan 2 plot pertamanya? Kira-kira sama. Secara keseluruhan, pacar Zuer adalah kuncinya. Dia, Sun Yuhuan, berpikir dia punya peluang untuk menang, tapi menghadapi orang-orang dari sekte Yexingku, orang-orangnya tidak layak untuk disebutkan. Namun, orang-orangnya ini adalah juga prajurit kuno, jadi latar belakang Sun Yuhuan tidak terduga. Pada titik ini, Gu menganalisis dengan cermat, dalam bisnis, dia sekarang bersatu dengan Lin Jianrong, dan di pasukan bawah tanah, dia bersekongkol dengan prajurit kuno setelah menghubungi, itu pasti bukan Yexingmen kita, atau Paviliun Tiansu, lalu dia. Hehe. Ye Tianzong tersenyum ringan, dan berkata dengan tenang, tidak peduli hantu dan monster apa yang dia berteman, saya akan membuatnya tidak terlihat. Oke, sekarang masalahnya sudah selesai, kamu bisa segera menunggu seseorang di luar, dan aku akan menunda paling lama 15 menit. Begitu waktunya habis,
jika kamu tidak muncul atau mengacau. Meskipun aku lebih optimis tentangmu, tapi satu hal yang cocok untuk semua, kamu pasti paham maksudku, kan? Jernih. Yakinlah, Tuan Ye, saya berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Selesai. Nona Gu pergi. Tunggu di pintu. Tapi setelah Ye Tianzong mendapatkan kepercayaan diri, dia menjadi percaya diri. Dia berjalan mendekati Ren Yurou, dan berkata dengan suara rendah, "Istriku, serahkan tempat ini padaku sekarang. Aku tahu cara menanganinya dengan sempurna." Oh. Ren Yurou kesal pada awalnya, tapi sekarang Ye Tianzong datang dan mengucapkan kata-kata ini, dia segera merasa lega dan mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa melakukannya." Namun, menurutku Sun Yuhuan ini lebih kuat dari yang kita duga, dia sepertinya punya persiapan lain. Aku tahu. Namun, saya lebih siap dari dia. Setelah Ye Tianzong mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, melihat ke arah Lin Surong yang hendak membantah, dia berkata dengan tenang, "Tuan Lin, Anda tidak perlu menghentikan Bos Sun. Biarkan dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dan, tentu saja, Anda sudah menemukan jawabannya. Tidak perlu ada pohon yang lebih besar untuk bersujud padamu, bukankah begitu, Sun Yuhuan? Siapa kamu? Beranikah kamu memanggilku dengan namaku secara langsung?" Mendengar kesal, Sun Yuhuan memelototi Ye Tianzong. Ye Tianzong, sebaliknya, acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Tianzong, suami Ren Yurou, juga merupakan menantu legendaris yang bodoh dan tidak berguna yang datang berkunjung. Bagaimana dengan gelar ini, apakah Anda puas? Apakah kamu menyukainya? Saya sudah mendengarnya sejak lama." Namun, Sun Yuhuan tidak pernah meremehkan siapapun. Hanya jika Anda yakin, Anda akan kalah dengan seseorang. Sama seperti berurusan dengan Lin Surong. Dengan dukungan Lin Jianrong, dia tidak perlu takut. Dan Ye Tianzong ini tiba-tiba muncul. Pengunjungnya tidak baik. Dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tapi menanganinya dengan hati-hati, dan berkata, "Apa maksudmu dengan perkataanmu tadi?" "Maksudku sederhana. Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk menimbulkan masalah. Apa yang kamu lakukan dalam lingkaran sebesar ini? Katakan saja padaku. Jangan bermain sesuai aturan." Sun Yuhuan memandang Ye Tianzong, tidak mengerti. Bukankah keluarga ini takut membeberkan detail mereka? Wah, orang bodoh ini keluar dan bertanya pada dirinya sendiri. "Tahukah Anda, barusan saya telah menciptakan banyak tekanan opini publik, begitu saya mengatakannya, grup kecantikan ini tidak perlu dilanjutkan. Tetapi, imajinasi sujud, tapi saya tidak memenuhinya." Setelah merenung sejenak, dia segera yakin bahwa pihak lain hanya berpura-pura menjadi gertakan. Bab 332. Apa maksudmu? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sun Yuhuan mengira dia yang berinisiatif. Karena Ye Tianzong mungkin bodoh, dia tidak ingin keseluruhan rencananya diganggu oleh hal seperti itu. Oleh karena itu, masih ada secercah harapan, dan yang terbaik adalah bisa mengambil alih pesanan sepenuhnya. "Maksudku sudah jelas. Apakah kamu ingin mengungkap apa yang disebut skandal ibuku atau apapun yang ingin kamu lakukan, kami menerimanya. Mari kita bicara, sudah tepat, masalah ini telah diselesaikan, dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini di masa mendatang." Wajah Ye Tianzong acuh tak acuh. Di samping mereka, ayah dan anak perempuan Ren Dongguo dan Ren Yurou tampak khawatir. Sejujurnya, mereka khawatir untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau diucapkan dengan lantang, airnya akan dibuang, bila saatnya tiba akan sangat sulit untuk pulih. Tetapi, mereka juga memiliki kepercayaan tertentu pada Ye Tianzong, tetapi selama dia ada, masalah apapun tidak akan menjadi masalah. Dia hanya berdiri di sana, terlihat cemas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dalam hatinya. Sebaliknya, Zhang Chunqin dan Zuer, yang sekarang bersembunyi di luar toko, melihat pemandangan di depan mereka, masing-masing dengan agenda tersembunyinya sendiri. "Anda adalah ibu mertua Tuan Ye, kan?" "Bersandarlah." Zuer bertanya dengan lemah. Zhang Chunqin sudah sangat gugup saat ini, takut seseorang akan mengenalinya dan memberi kesempatan pada Su Yuhuan. Namun kini seorang gadis kecil tiba-tiba muncul dan memanggil namanya, dia sedikit panik dan langsung menyangkalnya dan berkata, "Siapa kamu?" "Bukan aku, jangan bicara omong kosong di sini. Aku hanya seorang pejalan kaki. Berhenti berpura-pura. Saya berada di kantor sebelumnya dan telah berbicara dengan Tuan Ye dan Nona Ren. Dia, Sun Yuhuan, menyimpan rahasia Anda, jadi Anda tidak berani muncul dengan mudah."
Dan Sun Yuhuan ingin menyakiti saya lagi, dan saya masih menunggu sinyalnya. Jadi, mulai sekarang, kita berada di perahu yang sama. Zhang Chunqin, yang semula berjaga, tiba-tiba mendengar kata-kata Zuer dan menatapnya dengan bingung. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Mungkinkah Anda sedang mencari seseorang untuk menguji diri sendiri? Itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Karena itu, Zhang Chunqin ingin segera melarikan diri. Zuer merasa tujuan Ye Tianzong tidak jelas, dan apa yang terjadi sekarang membuatnya sedikit panik. Oleh karena itu, meskipun itu kematian, Anda harus mengambil kursi belakang. Ketika Anda melihat Zhang Chunqin, Anda hendak berpindah tangan dan pergi, dan tanpa sadar langsung berteriak, jika Anda pergi sekarang, saya akan segera memanggil seseorang untuk membiarkan Sun Yuhuan tahu kamu ada di sini. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Itu berakhir dengan tiba-tiba. Kata-kata ini sangat mematikan. Zhang Chunqin sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap Zuer, dan berteriak, kamu gadis kecil, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Tidak ada arti lain. Karena kita berada di kamp yang sama, kita harus saling membantu daripada saling mendorong. Baru saja, Ye Tianzong tiba-tiba meminta Sun Yuhuan untuk menceritakan keseluruhan cerita. Ini tidak hanya untuk mengungkap skandalmu, tetapi juga untuk menjelaskan situasiku. Dengan kata lain, sekarang kita berdua ditaruh di meja olehnya, aku sedikit khawatir, jadi aku ingin berbicara denganmu. Kamu mendiskusikannya. Melihat obrolan serius Zuer, sepertinya dia tidak berbicara omong kosong. Terlebih lagi, jika dia benar-benar milik Su Yuhuan, aku khawatir dia tidak akan ditemukan dimanapun, dan dia tidak akan punya waktu untuk mengobrol dengannya di sini. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya berbalik dan berjalan, membawa Zuer bersamanya, menjaga tubuhnya tetap rendah, dan sambil memperhatikan bagian depan dengan waspada, dia berkata dengan suara rendah, aku juga bingung. Si bodoh ini, dia mengikuti saya tadi malam. Saya mengatakan bahwa dia ingin membantu saya, tetapi setelah bertemu Sun Yuhuan, dia langsung menyerah. Jika dia bercerita tentang saya, bagaimana grup kecantikan saya masih bisa berbisnis? Bagaimana mitra saya bisa mempercayai saya? Poin kuncinya adalah pelanggan masa depan tidak akan membelinya. Jika bukan karena takut pada Sun Yuhuan, saya benar-benar ingin segera masuk dan menamparnya. Aku pikir juga begitu. Meskipun dia menunjukkan kepadaku beberapa keterampilan unik di kantor sebelumnya, dan penampilannya yang tenang membuatku merasa bahwa dia mungkin bisa membantuku. Tapi sekarang, alih-alih berurusan dengan Sun Yuhuan, dia masih memiliki rasa sanjungan, yang membuatku merasa dia bisa membantuku. Pihak lain punya inisiatif, bukankah ini omong kosong? Saat berdiskusi, keduanya merasa bahwa Ye Tianzong jelas-jelas membodohi mereka. Aku sudah membenci Ye Tianzong di dalam hatiku, tapi aku tidak berani terburu-buru sekarang. Hanya setelah komunikasi singkat mereka memutuskan bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka akan segera membiarkan orang-orang yang diatur oleh Zuer bergegas masuk. Tidak peduli apa, mereka harus membunuhnya. Zhang Chunqinlah yang memperoleh manfaat dari menjadi seorang nelayan. Jika Sun Yuhuan meninggal, maka rahasianya akan terbongkar, dan krisis kelompok tata rias kecantikan akan mudah teratasi. Dan gadis konyol ini, entah dia membunuh seseorang atau mendapat masalah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Tianzong tidak mengetahui rencana dua orang di luar toko, dan dia tidak membutuhkan mereka untuk melakukan apapun. Sekarang tinggal mengulur waktu dan menunggu dengan sabar. 15 menit kemudian, saat pacar Pearl kembali, semua masalah akan terselesaikan. Dan, dalam pandangan Ye Tianzong, faktanya, menyembunyikannya bukanlah suatu hal. Dalam berbisnis, kita harus memperhatikan integritas. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada mengetahui kesalahan Anda dan memperbaikinya. Meskipun nama, Nona duduk di panggung, kedengarannya tidak terlalu bagus, dia tetap mengandalkan keahliannya untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarganya. Tidak ada pencurian atau perampasan, dan tidak perlu ada balas dendam. Mungkin, Zhang Chunqinlah yang tidak bisa lulus ujian di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan untuk membuka hati dan hidup bebas di masa depan. Tidak perlu berlebihan dengan hal-hal ini. Dan inilah mengapa Ye Tianzong ingin mengatakannya melalui mulut Sun Yuhuan. Kamu anak yang baik. Dia memang bodoh. Karena kamu tidak menganggap serius ibu mertuamu, aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Ngomong-ngomong soal. Sun Yuhuan mendorong Ye Tianzong menjauh dan mendatangi Ren Yurou,
Dia menarik napas dalam-dalam dan berhasil tetap tenang dan bertanya, Ren Yurou, izinkan saya bertanya, apakah kamu ingin menyelamatkan wajah ibumu? Selamatkan kelompok kecantikan. Saya. Ren Yurou berhenti bicara. Melirik Ye Tianzong, dia tersenyum dengan tenang. Anda harus menyusun strategi. Karena Anda tidak menghentikan diri sendiri, Anda seharusnya memikirkan tindakan balasan. Dan tindakan apapun yang dilakukan oleh diri sendiri seharusnya tidak berdampak banyak pada situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengikuti kata hatinya dan mengangguk tanpa komitmen. Tentu saja saya harap saya bisa menyimpannya. Tapi, Bos Sun, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pokok kecantikan saya ini baru saja dibuka hari ini. Apa yang Anda pikirkan? Apakah kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Jika Anda ingin menjaga reputasi Anda atau bahkan menjaga toko kecantikan tetap berjalan, saya punya saran. Kamu harus menerimanya, jika tidak, ibumu akan hancur. Semua pelanggan ini memiliki hubungan yang baik dengan saya. Saya yakin selama saya tidak mengejarnya, mereka juga tidak akan mengejarnya. Tetapi jika aku melacaknya sampai akhir, maka kamu tidak perlu khawatir, mengerti? Dengarkan ini. Ye Tianzong menghirup udara dingin. Tampaknya Sun Yuhuan lebih rumit dari yang dia kira. Masih menginginkan sesuatu. Kedatangan hari ini bukan hanya untuk mempermalukan Zhang Chunqin, atau membuat grup kecantikannya tidak dapat melanjutkan. Namun, ada gagasan lain. Ren Yurou melirik Ye Tianzong. Dia mengangguk sedikit. Setelah menerima persetujuan, Ren Yurou menarik napas dalam-dalam dan berhasil tetap tenang dan bertanya, baiklah, saya tidak tahu apa yang Bos Sun ingin saya lakukan sebelum dia bersedia melepaskan kita. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat dan memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu, hari ini saya secara khusus mengundang Anda untuk menjadi tamu terhormat kami, namun saya tetap berharap perdamaian adalah yang terpenting, dan tidak akan timbul masalah tambahan. Apakah perdamaian adalah hal yang paling penting tergantung pada sikap Anda? Melihat pengakuan Ren Yurou, Ye Tianzong tidak berani melakukan kesalahan. Sun Yuhuan baru saja menjadi tenang setelah marah. Dia tidak menunda terlalu banyak, dan berkata terus terang, saya tidak punya ide lain. Yang penting, grup kecantikan Anda punya potensi besar, dan saya berharap bisa menjadi pemegang saham. Tentu saja, saya akan memegang lebih banyak saham, dan saya tidak akan membayar sepeser pun. Nanti, akan ada saya, Ye Xingmen, termasuk Anda, dan ketiga perusahaan tersebut akan beroperasi bersama. Bagaimana menurut Anda? Ada pertanyaan. Ternyata dia ingin merebut grup kecantikan tersebut. Sun Yuhuan ini sangat bijaksana. Apalagi kata-kata tersebut ada di depan semua tamu. Setiap orang tidak bodoh, dan ambisi mereka terungkap dengan jelas. Tetapi, Sun Yuhuan ini memang kuat. Terlebih lagi, jaringan kontaknya yang luas tidak sebanding dengan miliknya. Meski menurut saya tindakannya agak tidak tahu malu, namun pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, saling bersaing dan mengkanibal satu sama lain, semua orang sudah lama mengenalnya. Dan, situasi saat ini sudah jelas, Sun Yuhuan menyimpan rahasia keluarga Ren Yurou dan sangat penting, jika tidak, dia tidak akan berani mengusulkan langsung mencaplok perusahaannya tanpa membayar sepeser pun. Kedengarannya seperti digunakan bersama-sama, tetapi menempati bagian yang mutlak, yang benar-benar merupakan mulut yang besar bagi singa. Mungkin tidak apa-apa memakan keluarga Ren Yurou. Namun Ye Xingmen bukanlah lampu hemat bahan bakar. Bukankah dia takut pada Nona Gu? Situasi di pihak kita bisa didiskusikan nanti. Tapi, Nona Gu di gerbang Ye Xing, apakah Anda juga sudah berkomunikasi? Mendengar perkataan Sun Yuhuan, sejujurnya, Ren Yurou sangat terkejut. Tak disangka, ia justru mencoba menggelapkan kelompok rias kecantikan tersebut. Ini bukan hanya kerja keras ibuku, tapi juga harapanku sendiri. Jika bukan karena Ye Tianzong duduk di sampingnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan pertengkaran itu. Tapi, dia tahu, Nona Gu bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Oleh karena itu, pindahkan dia keluar, dengan harapan pihak lain akan menahan diri. Namun, setelah mendengarnya, Sun Yuhuan tersenyum ringan dan melihat sekeliling. Tidak hanya Ren Yurou, tamu lain juga merasa Sun Yuhuan bertindak sembarangan. Bahkan Nona Gu tidak berani ragu. Mes, Gu, tidak perlu berkomunikasi. Karena, saya sudah berkomunikasi dengan orang-orang dari gerbang Ye Xing sebelumnya. Selama kamu setuju, mereka baik-baik saja. Terlebih lagi, meskipun Ye Xingmen memiliki keluarga besar dan bisnis yang hebat, tidak peduli seberapa besarnya, ada bos langsung yang memimpinnya,
jadi sekarang Anda hanya perlu mengangguk. Hari ini, karena kamu ada di sini, bukan ibumu, aku akan memperlakukanmu sebagai tuan. Jika tidak, kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya. Dengarkan ini. Ye Tianzong sangat bijaksana. Ternyata Sun Yuhuan sudah berkomunikasi dengan orang-orang dari Yexingmen. Sedangkan untuk gerbang bintang malam, penjaga di kiri dan kanan adalah Nona Gu dan Bin Kirui. Kedua orang ini harus menjadi kesetiaan setia saya. Namun, mereka yang dapat mengubah keputusan untuk sementara dan memiliki hak tersebut bukanlah milik pemimpin sekte. Bos langsung Yexingmen. Ye Tianzong tidak tahu. Namun musuh mematikan, terutama yang sangat ketakutan, hanya tersisa paviliun Tiansu. Mungkinkah itu? Apakah Sun Yuhuan ini bersinggungan dengan paviliun Tiansu? Bersambung.